Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai guys. Sekarang jam 10 pagi 24 Januari 2025. Aduh, agak lelah ya hari ini. Mas Teh dari pagi nyiapin video buat berapa video hari ini ya? 1, 2, 3, 4. Kayaknya 4 video dari pagi, dari abis subuh. Keren. Kalau lagi semangat itu produktif banget ya. Karena ini buat stok-stok di hari Sabtu sama Minggu teman-teman. Mas Teh-nya kan kerja, jadi Mas Teh sengaja buat konten yang 2 nanti untuk Sabtu sama Minggu. Yang ini sih mungkin bisa untuk tayang karena Jumat udah ada, berarti mungkin Minggu pagi atau Sabtu pagi atau Sabtu malam, antara itulah. Apa yang pengen Mas Teh sampaikan? Di video ini sekali lagi aku mau disclaimer dulu, teman-teman nggak boleh mempercayai apa yang aku sampaikan. Teman-teman nggak bisa juga mengklaim bahwa yang aku sampaikan ini pasti terjadi ya. Oke, setuju ya? Setuju. Oke. Di video aku tuh juga bingung sebenarnya video itu akan aku tayangkan kapan. Jadi tadi yang di syuting video pertama soal pembahasan kita yang tentang tadi kita yang pertama listnya banjir Kabupaten Grobogan. Di video itu di akhir closing, di waktu Mas Teh lagi doa, lagi mau selesai videonya, sudah mau closing, itu tiba-tiba tuh Trondol datang, kemudian dia ngoceh kalau tempatnya Fahmi atau Kang Fahmi itu katanya mau tenggelam atau banyak air gitu loh, atau istilahnya memang dia cuma ngasih tahu kalau di tempatnya Mas Fahmi itu. Kalau kalian belum tahu, yang namanya Fahmi itu adalah orang yang dulu pernah ikut dan dulu sempat beberapa bulan di sini untuk bantuin Mas Teh ngambil kamera dan seterusnya. Dia menyampaikan bahwa tempatnya Mas Fahmi itu atau Kang Fahmi itu katanya mau banyak air atau mau ada banjir lah istilahnya. Ini juga secara spontan tadi teman-teman pas aku lagi syuting video itu, dan agak lumayan ngedadak, bahkan jujur menurut aku agak mengganggu karena pas dia ngoceh itu pas banget di bagian closing. Kalau videoku kan closing kita doa ya teman-teman, kita doa sama-sama sambil berdoa, kita sambil mau closing. Biasanya sebelum closing sebentar doa, ada mungkin 1 atau 2 menit. Tapi di situ dia ngoceh terus soal Mas Fahmi. Nah ini nih kenapa aku langsung bikin video yang artinya saya langsung garis bawahi Bandung, ya karena Fahmi itu tinggal di Bandung. Dan wilayahnya Fahmi, tempat tinggalnya Fahmi itu kalau tidak salah nama tempatnya itu Buah Batu. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah mau dikoreksi karena aku lupa nama tempat tinggalnya. Nah, di Buah Batu itu memang waktu saya pertama kali jalan ke Bali, ya waktu mau ke Bali dan mau jemput Kang Fahmi ini, memang posisi jalannya
yang aku ingat kalau aku salah mau dikoreksi. Di dekat Transmart Buah Batu, di depan-depan Transmart Buah Batu itu jalanannya memang beberapa waktu itu juga waktu ke Bali itu posisinya memang tergenang, dan di situ tuh lumayan lumayan sering lumayan jadi langganan banjir gitu loh jalanannya itu. Jadi sempat juga kita ngerasa aduh sayang banget nih mobil, masih waktu itu kan masih baru ya, masih baru mobil, tiba-tiba kita mau ke Bali kita ngelewatin air genangan, air hujan, air banjir kayak gini kan, kita mikir kalau sampai ini nih ngerusak mesin dan seterusnya. Nah, kembali ke yang disampaikan Cerondol. Jadi dia tiba-tiba memberikan clue kepada kita, kepada saya khususnya, bahwa Bandung seperti memang harus waspada itu karena dia salah satunya nyebut nama Fahmi ya. Aku berprasangka bahwa kemungkinan daerah Buah Batu. Kalau aku salah nggak sih, Buah Batu, Ciparai, Buah Batu itu yang suka yang kita lewat dah. Pokoknya yang aku ingat tuh emang patokan kita awalnya itu memang selalu Buah Batu itu, Transmart Buah Batu itu. Makanya saya tahu kan, kalau orang-orang Buah Batu silahkan tulis di kolom komentar. Karena dia memberikan clue-nya itu adalah Bandung. Jadi harapanku ini jadi bahan pembelajaran juga, bahan kehati-hatian, bukan untuk dipercaya, tapi kan memang kadar hujan lagi tinggi. Kadar hujan lagi tinggi. Semoga ini bukan menjadi musibah nasional. Semoga hanya ya tergenang-tergenang biasa seperti yang waktu saya pernah lewat. Harapanku cuman gitu. Tetapi Bandung di sini kan luas ya. Bandung itu kan banyak dari mana-mana juga. Aku pernah ke Ciwalini, pernah ke pokoknya macam-macam, Bandung Barat ya, ke Lembang segala macam. Jadi memang Bandung tuh luas, dan aku nggak pernah tahu selain Buah Batu, itu pun taunya karena aku lewati ya. Kalau tempat lain yang memang bisa banjir atau Bandung tuh bisa ada banjir di mana, aku nggak tahu, karena memang yang aku tahu cuma Buah Batu, itu pun karena aku langsung ke situ pada waktu itu, dan airnya lumayan tinggi loh, sedang tidak tinggi, maksudnya sedang tidak, artinya sedang tidak banjir besar aja udah tinggi itu sebetulnya menurut aku, karena ya pakai mobil tuh sayang banget mobilnya kalau lewat situ. Nah, jadi kalau misalnya dengan cuaca yang sedang tidak menentu seperti ini, harusnya ini jadi bahan kewaspadaan juga. Takutnya nanti ada drainase yang nggak bersih lah. Drainasenya nggak lancar lah. Ya bener nggak bersih juga lah. Kemudian dengan cuaca ekstrim yang model beginilah, itu nanti bisa jadi foto panganan kita nih kabeh nih kene. Ini jadi bahan kehati-hatian kita, karena takutnya nanti kalau ya cuaca sedang tidak baik-baik saja. Aku nggak tahu loh Bandung itu sering hujan atau tidak. Teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Karena kan memang sekarang hujan tuh lagi merata banget, lagi kurang baik. Jadi ya sangat besar kemungkinan kalau yang diomongin Cerondol itu terbukti atau yang diomongin Cerondol itu benar, karena memang wilayah itu dan yang dimaksud ini, kalau yang disebut namanya Fahmi memang arahnya Bojong Soang atau Buah Batu, tempat itu yang aku tahu cuman itu, selebihnya aku nggak tahu. Sama Ciparai, Majalaya yang aku denger doang, karena aku nggak tahu daerah itu. Aku nggak tahu apakah wilayah itu memang langganan banjir atau apa, aku nggak tahu. Yang aku pastikan adalah jalanannya tergenang pada waktu itu. Jadi kalau misalnya ada yang diomongin Cerondol begini, ya harapanku bukan untuk dipercaya 100%, tapi mudah-mudahan jadi bahan kehati-hatian juga buat teman-teman yang di sana untuk lebih waspada. Apalagi kalau misalnya Bandung sedang curah hujannya sedang tinggi. Aku nggak tahu Bandung sedang hujan atau enggak ya teman-teman, karena aku jarang baca komentar dari teman-teman yang menyatakan kalau Bandung itu lagi hujan deras. Aku nggak tahu kalau soal itu. Jadi di Jumat ini pun aku juga nggak ngerti apakah memang sedang hujan atau tidak, karena memang komunikasi dengan Mas Fahmi juga nggak terlalu sering ngebahas lagi hujan, lagi banjir, nggak pernah. Jadi aku juga nggak terlalu paham soal itu, tetapi ini mudah-mudahan jadi pembelajaran aja, bahan kehati-hatian aja. Bukan cuman tadi Buah Batu yang aku sebutkan, tapi mungkin juga titik-titik lain yang di Bandung, karena sebutan dia ini Bandung, nanti bisa meluas, nanti bisa, kalau bahasanya itu hitungannya begini, dia menyampaikannya pas aku tanya lagi selesai syuting tadi nih, sebelum aku syuting ini, aku ngobrol dulu sama dia, kadarnya sebesar apa, Ndo? Tak gituin. Apa nanti akan besar banget, apa sampai
apa sampai maaf coy amit-amit jadi musibah besar atau seperti apa, kalau dia bilang si putihmu aja tenggelam. Jadi ini juga hal yang menurut aku mengerikan. Pada waktu itu aku lewat itu sudah bannya udah tenggelam aja itu udah ngeri, apalagi kalau sampai si putih itu tenggelam. Mobilku tuh mungkin ada tingginya sekitar 2 atau 3 meter ya, mobil itu tingginya. Jadi kalau di atas itu berarti ada potensi untuk wilayah Bandung sendiri banjir dengan skala yang lumayan besar. Kalau misalnya amit-amit, mudah-mudahan enggak ya. Kalau sampai yang diomongin Condol itu benar. Jadi mudah-mudahan aja. Yo, jadi maksudnya adalah apa sih, di atas dari yang pernah aku alami dulu. Jadi airnya akan melimpah lebih daripada air ketika aku sedang ke sana dulu, maksudnya gitu. Jadi ini juga apa ya? Jadi kehati-hatian juga buat teman-teman lah. Kalau berkendara misalnya lewat jalan itu ya hati-hati karena kan eh, lumayan ngeri sih teman-teman. Jadi walaupun banjir yang pernah aku lewati pun juga banyak lubang yang nggak kelihatan karena kan air. Jadi kalau sampai ini banjir lagi atau benar banjir, sepertinya juga akan terkendala lah perekonomian di sana, aktivitas orang yang di sana juga pasti akan terkendala karena kayaknya yang jalan yang aku lewati waktu ke Ciparai itu kayaknya ya itu kayak jalan utama gitu loh, kayak jalan raya utama yang memang dilewati banyak kendaraan karena banyak bis, banyak angkot juga. Jadi kalau sampai ada air yang menggenang bahkan coy amit-amit sampai di atas atau bisa menenggelamkan mobilku putih. Mobilku tuh Avanza 2024 teman-teman. 2022 teman-teman. Jadi ya tadi aku sampaikan kisarannya kan 2 sampai 3 meter kan tinggi mobilku. Jadi kalau sampai itu terjadi ya naudzubillah min dzalik, potensinya juga semakin besar. Ya mudah-mudahan nanti ada penanggulangan khusus apa mau dilakukan apa modifikasi cuaca kah, ada tanggap darurat apakah yang bisa dilakukan supaya bisa meminimalisir adanya korban. Dia sih nggak nyebut ada banyak orang meninggal atau apa, tapi sepertinya ini juga kalau misalnya terjadi apa yang diomongin Condol, ini juga akan mengganggu perekonomian, akan mengganggu mobilitas masyarakat yang melalui jalan itu. Karena ya kayaknya kalau sampai banjir total mereka mau lewat mana, aku nggak ngerti sih, aku nggak paham jalan-jalan itu. Bisa ada putaran lain kah, ada jalan lain kah, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya sampai itu yang di depan Transmart itu kan lumayan dalam ya. Kalau misalnya ada lagi yang lebih tinggi dari itu, wah ini mobil mungkin nggak akan bisa lewat kalau mobil-mobil kecil. Apalagi yang pemotor, takutnya kalau orang-orang kerja. Yang aku lihat ya, sepanjang jalan Buah Batu itu menuju ke Ciparai itu banyak banget pabrik teman-teman. Banyak kayak bangunan-bangunan pabrik, tapi kayaknya pabrik ya. Mudah-mudahan sih bener maksudku, tapi aku nggak tahu apakah itu pabrik atau bukan. Cuman dari penampakannya itu kayak ada mobil-mobil proyek atau ada mobil-mobil gede yang lagi pembangunan waktu itu. Terus ada kayak bangunan gede yang di kanan kirinya itu menurut aku sih itu pabrik, tapi aku nggak tahu. Orang-orang Ciparai atau orang-orang Buah Batu boleh komentar ya. Jadi nambahin juga info buat teman-teman biar sama-sama saling tahu. Itu sih. Terus nah ini yang juga menjadi sebuah potensi yang menurut aku juga dalam tanda kutip mengerikan. Karena konon air ini sedang menyukupi atau air ini sedang menutupi letter U. Aku nggak tahu ya, setiap ngobrolin Bandung itu kayak gambarannya kayak sebuah lubang yang apa ya, huruf U yang memang lagi dipenuhin gitu, lagi diisi, dan itu nggak akan stop kalau belum penuh katanya. Dan tempat itu bisa dikategorikan pada dasarnya adalah sebenarnya juga bukan perkampungan. Mungkin pada dasarnya di masa lalu tuh bukan perkampungan atau bukan tempat tinggal apa ya istilahnya? Bukan tempat tinggal manusia lah istilahnya. Jadi mungkin digunakan sebagai tempat tinggal, seiring berjalannya waktu dijadikan tempat tinggal dan akhirnya sekarang jadi tempat tinggal banyak masyarakat Bandung. Dan malah karena sebetulnya secara geografis memang berpotensi terjadi banjir, mungkin juga karena banyaknya pabrik atau bangunan besar tadi yang aku lihat, terus drainase atau pembuangan airnya tidak sesuai, ditambah lagi cuacanya sekarang sedang ekstrim,
Aku nggak berharap ini ada. Aku nggak berharap ini ada. Tapi perlu dijadikan kehati-hatian karena ya kalau dengan cuaca yang sedang seperti ini untuk Jakarta aja kalau lagi hujan bisa seharian hujan. Kalau tempat lain aku nggak tahu. Apakah Bandung juga sama? Juga mudah-mudahan sih enggak. Tapi kalau sampai Bandung ternyata sama dengan Jakarta yang hampir setiap hari hujan, wah, yang diomongin Cerul bisa bener. Jadi ya hati-hati aja teman-teman. Ada yang ditutupi, ada yang sedang dipenuhi. Itu sih yang agak bikin ngeri tadi pas dia ngomong yang huruf U-nya tadi mau dipenuhin dulu sama air. Jadi belum berhenti kalau belum penuh. Kemudian eh tadi juga sempat ada celetukan dia di mana itu awalnya nanti ditutup sama goyangan, nanti ditutup sama lindu katanya. Jadi Bandung itu nanti awal-awal akan air dulu. Bandung itu akan ada air dulu, musibah air dulu, lumayan besar. Tadi yang aku sebutkan, aku spesifik menyebut nama buah batu karena dia menyebut nama orang dan orang itu memang tinggal di situ gitu loh. Dan orang itu dekat dengan tempat itu teman-teman. Jadi aku spesifik nyebut nama buah batu tuh karena memang ya secara tidak langsung Condol menyebut nama si Fahmi. Fahmi tinggalnya di situ gitu loh, sekitar itulah. Jadi kalau Condol bilang Bandung secara garis besar ya Bandungnya yang aku prediksikan ya aku nggak berani spekulasi terlalu jauh tapi ya aku harap wilayah-wilayah lain selain buah batu yang aku sebutkan juga harus hati-hati dengan airnya, dengan kalau memang hujannya sedang tidak baik-baik saja ya sepertinya juga masih harus hati-hati. Dan dia bilang kalau air itu hanya sebuah pengawalan dan dia tidak menyebutkan apakah memang akan banyak korban tapi besarnya kisarannya bisa 1 sampai 3 meter. Kemudian ini merupakan awal dari sebelumnya akan ada lindu. Jadi nanti setelah air ini selesai, setelah air yang di Bandung ini selesai, katanya dia menyampaikan kalau nanti akan ditutup sama lindu atau ini hanya awalan pembukanya air dulu nanti ditutup sama lindu. Seiring dengan yang disampaikan Trondol, sebetulnya aku tuh juga apa ya teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh selain mendengarkan apa yang dia maksudkan, aku juga menghitung beberapa angka di akhir bulan ini. Memang kan teman-teman juga nonton beberapa video kemarin aku menyatakan masih sangat-sangat masih ada kemungkinan cuaca ekstrim, masih ada kemungkinan hal-hal yang kurang baik artinya cuaca buruk, hujan deras, kemudian air yang melimpah, musibah tanah dan juga air yang sedang bersatu. Aku tuh beberapa kali menyampaikan itu dan seiring atau selaras dengan yang disampaikan Trondol, hal itu juga sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi ya siap nggak siap kalau dari angkanya saya menyampaikan bahwa memang yang diomongin Cerondol sangat mungkin terjadi. Jadi selain spekulasiku secara spekulasi santai karena sedang cuaca ekstrim, secara hitungan angka juga apa yang disampaikan Cerondol juga masih sangat mungkin. Dan kalau misalnya Bandung tuh hanya wilayah yang Buah Batu dan sekitarnya saja, itu juga aku nggak bisa pastiin karena memang Bandung itu luas dan harapanku juga wilayah-wilayah lain selain wilayah yang aku sebutkan tadi kalau memang sering berpotensi terjadi banjir ya waspada mulai dari sekarang, longsor juga mulai dari sekarang hati-hati karena kalau sudah air melimpah begini biasanya akan bareng juga dengan longsor dan juga tanah bergerak dan seterusnya. Kemudian waspada juga untuk wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi langganan gempa di wilayah Bandung karena Lembang, Ciwalini itu juga sebutan Ciwalini itu ternyata masih ada hubungannya dengan gempa. Dan Bandung, beberapa wilayah Jawa Barat itu memang lumayan ya, Garut, kemudian Sumedang, sesar Sumedang ada, sesar Lembang ada, banyak sesar-sesar yang memang berada di sekitar Bandung. Ini juga satu hal yang memang sepertinya harus diwaspadai. Banjirnya selesai nanti akan menuju ke tadi ada lindu-lindu tadi. Skalanya besar atau kecil, mohon maaf, aku nggak bisa memastikan soal itu. Teman-teman juga nggak bisa nanya, Mas Tulus, gini. Teman-teman, aku ki yo mek nerka. Aku tuh juga cuma hitung. Dan aku bisa salah. Jadi teman-teman nggak bisa juga memastikan sesuatunya itu
dengan apa yang kalian mau tanyakan, terus Mas Teh memastikan. Mas Teh nggak bisa kayak gitu juga, ya. Jadi Mas Teh juga menghitung, Mas Teh juga tuh hamba Allah, Mas Teh tuh bukan tangan kanan Tuhan, Mas Teh tuh nggak punya kelebihan apa-apa. Jadi sekadar mendapat info, mendapat firasat, kemudian dihitung atau dicerna. Nah, kadang-kadang hitungannya mungkin benar, itu doang. Jadi aku nggak bisa mastiin. Dan jujur memang kalau di 2025 ini, kalau kalian tanya potensi megatrustnya ada atau enggak tuh, malah juga di sini di tanggal-tanggal ganjil di bulan ganjil, tanggal ganjil di tahun 2025 ini juga agak lumayan besar potensi goyangannya atau potensi lindunya. Jadi ya tidak harus dipercaya, tapi mudah-mudahan ini jadi bahan kehati-hatian juga buat teman-teman yang di Bandung khususnya, yang memang kalian itu tinggal di posisi atau di tempat yang memang mungkin satu dimitigasikan dipetakan menjadi peta bencana misalnya. Kemudian dipetakan bahwa di atas sesar atau kemungkinan terdampak ketika sesar tadi sedang bergejolak misalnya. Ini juga hal-hal yang sepertinya masih harus teman-teman waspadai. Karena selain banjir yang disampaikan Condol untuk Bandung, ternyata ya bukan hanya aku taunya Buah Batu ya karena aku taunya itu, tapi wilayah lain juga harus hati-hati tentunya. Sama yang terakhir yang disampaikan Condol tadi adalah soal guncangan atau goyangan. Dan soal lindu atau guncangan ini juga beberapa kali disampaikan Eyang Maung Telon, sebetulnya juga sudah terbukti karena beberapa kali Bogor juga Jawa Barat Pajajaran itu juga beberapa kali diguncang gempa, tetapi tidak terekspos, tidak diramaikan oleh media karena hanya gempa-gempa kecil. Tetapi dengan setelah ini sepertinya kalau kalian tanya Mas Tulus coba dihitung, kalau dihitung mungkinkah di Februari atau di Maret, pokoknya di tanggal ganjil di tahun 2025 deh, intinya itu. Terus lebih identik, lebih mungkin ketika terjadi di tanggal ganjil. Jadi mungkin bulan 3, bulan 5 setelah kejadian ini, setelah musibah cuaca ekstrim ini, sepertinya lindunya akan berpotensi di situ. Dan kalau kalian tanya lagi, Mas Teh kalau dihitung lewat angka, ini lewat angka ya, Mas Teh bisa salah. Potensinya besar atau kecil. Sepertinya juga standar tapi mengarah lumayan. Jadi ini hati-hati juga ya. Sorry ya teman-teman, aku juga cuma ngitung, aku bisa salah kok. Teman-teman nggak perlu serius-serius juga. Anggap aja konten seru-seruan buat ya buat jadi bahan tontonan kalian aja. Kalau emang harus diwaspadai, diwaspadai. Seperti itu, Ge, orang baik. Apa? Ya, sepertinya juga ini sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting buat kalian, tapi kesuburan tanah di Bandung atau di Pajajaran khususnya itu sedang kurang baik-baik saja. Jadi perlu digaru lagi, perlu perlu dipacul lagi atau apa ya namanya ya, jadi garu dibaruin lagi tanahnya. Jadi biar Pajajaran ini semakin subur. Jadi kalau untuk sekarang info yang aku dapat dari Condol sama Eyang Maung Telon, Jawa Barat untuk tanaman itu sedang kurang bagus katanya ya. Aku nggak tahu benar atau enggak, tapi untuk tanahnya sedang kurang baik-baik saja, makanya perlu diperbaiki atau perlu diperbaharui lagi. Sedangkan cara mereka memperbaharui, cara alam memperbaharui ini agak di luar nalar kita. Seperti itu ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah nonton video ini. Oh iya, dibantu sedekah nasi bok ya guys. Ini sudah tanggal 24 ya, hari Jumat. Jadi nanti waktunya tinggal beberapa hari lagi. Syukur-syukur jauh sebelumnya sudah selesai. Nanti Mas Teh bisa sesegera ngasih ke tim masak. Syukur-syukur nanti kalau nggak ada ya pokoknya doain aja atau support untuk mencukupi sampai tanggal 31 ya. Oke. Terima kasih, bismillah, insya Allah kabul. Teman-teman mah doanya dikabul sama Allah kok. Saya tahu teman-teman orang-orang baik, banyak yang siap membantu. Jadi insya Allah sedekah nasibok kita terlaksana. Amin. Terima kasih, banyak terima kasih. Semoga suka dengan kontennya, semoga suka dengan pembahasannya. Kalau nggak suka silahkan di skip, suka silahkan ditonton. Kalau teman-teman memang artinya
selalu menunggu ya, terima kasih. Kalau yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Oke, Mas Tulus istirahat dulu ya. Ini hari ini nggak masak memang, tapi ini sudah jam 10. Sudah mau Jumat juga, jadi ya wes lah ya. Mas Tulus istirahat dulu. Video ini nggak tahu akan tayang kapan. Yang penting sudah saya buat video ini, nanti saya edit, saya tayangkan antara Sabtu atau Minggu, gitu ya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.